satu kain kasa, toge, dan aluminium foil. Pertama-tama, tulis satu botol tersebut dengan huruf A dan satu botol lagi dengan huruf B. Isi botol dengan huruf A dengan kapur sirih. Tutup botol A dengan aluminium foil. Dan isi juga botol B dengan kapur sirih. Masukkan toge ke dalam kain kasa dan ikat kain kasa tersebut. Setelah dibungkus, masukkan dan ikatkan toge di dalam botol tersebut, seperti menggantung. Tutup botol tersebut dengan aluminium foil dan tunggu beberapa hari perbedaan dari kedua tersebut. Sudah terlihat jelas, dalam botol A dan botol B itu air dalamnya itu di dalam botol B itu lebih keruh. Hal ini membuktikan dalam proses respirasi pada tempat itu menghasilkan CO2. Mengapa demikian? Karena saat larutan kapur bereaksi dengan gas CO2 yang dihasilkan, maka akan menjadi perubahan warna menjadi lebih keruh serta menimbulkan endapan. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik dengan bantuan oksigen. Sedangkan secara umum, respirasi aerob didefinisikan sebagai proses reaksi pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan bantuan dari oksigen. Oksigen dalam proses ini membantu untuk menangkap elektron hingga kemudian akan bereaksi terhadap ion hidrogen dan menghasilkan air. Respirasi aerob memerlukan oksigen dalam prosesnya. Seluruh proses respirasi aerob berlangsung di matriks mitokondria. Dalam proses respirasi aerob akan menghasilkan ATP sebanyak 36 ATP atau 36 adenin trifosfat. Respirasi aerob bertujuan untuk menguraikan senyawa. Baik, yang pertama ada glikolisis, yaitu adalah pemecahan glukosa. Nah, ini terjadi di sitosol dan dia merupakan proses pertama dalam tahapan respirasi. Dia akan menghasilkan 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Prosesnya seperti ini. Tahapan pertama, glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang membantu adalah heksokinase. Enzim ini juga membantu untuk memindahkan satu fosfat dari ATP ke glukosa 6-fosfat. Tahapan kedua, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, enzim yang bekerja adalah fosfoglukoisomerase. Kemudian ada tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang bekerja adalah fosfofruktokinase. Di sini enzim ini juga membantu untuk mentransfer satu fosfat dari ATP ke fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian tahapan yang keempat ada enzim aldolase yang memecah menjadi dua bagian, yaitu gliseraldehida 3-bifosfat atau G3P dan dihidroksiaseton fosfat DHAP. Karena ini tidak saling berseimbang, maka yang dilakukan untuk proses tahapan selanjutnya hanya gliseraldehida 3-bifosfat atau G3P. Tahapan selanjutnya, gliseraldehida 3-bifosfat atau G3P akan dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, enzim yang membantu adalah triose fosfat dehidrogenase. Pada tahapan ini akan menghasilkan juga dua reaksi, yaitu G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke Na+ sehingga akan membentuk 2 NADH. Kemudian 2 fosfat terikat dengan substratnya, jadi dia berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Kemudian 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Di sini enzim yang membantu adalah fosfogliserokinase. Pada tahapan ini 2 fosfat ditransfer ke 2 ADP sehingga pada tahapan ini akan membentuk 2 ATP. Kemudian pada tahapan selanjutnya 3 fosfogliserat akan berubah menjadi 2 fosfogliserat. Pada tahapan ini enzim yang membantu adalah fosfogliseromutase. 2 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfoenolpirufat atau yang biasa disebut PEP. Pada tahapan ini enzim yang membantu adalah enolase. Nah, pada tahapan ini juga menghasilkan 2H2O. Tahapan yang terakhir, fosfoenolpirufat atau PEP berubah menjadi 2 pirufat. Pada tahapan ini, enzim yang membantu adalah pirufat kinase. Nah,
Di tahapan ini juga terbentuk 2 ATP dari 2 ADP. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob di mana molekul asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun, selama tahap ini, NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transport elektron, yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan 1 gugus karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA. Molekul asetil-CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau biasa disebut siklus Krebs di mitokondria. Nah, kita bisa melihat proses dekarboksilasi oksidatif pada gambar. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mengirim kelebihan elektron menjadi sebuah molekul NAD positif yang kemudian membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon itu akan berubah menjadi asetat, yang terakhir adalah koenzim A atau CoA pada asetat, sehingga hasil dari dekarboksilasi oksidatif yang masuk membentuk asetil koenzim A atau disebut juga asetil-CoA. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari respirasi aerob. Siklus Krebs adalah asam nitrat karena produk siklus Krebs menghasilkan asam nitrat. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Bagaimana sih tahapan proses siklus Krebs? Asetil koenzim yang menghasilkan 2 karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim akan dilepas sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim dengan bantuan enzim sitrat sintase. Pada tahap kedua, asam sitrat akan diubah menjadi isositrat dengan karbon tetap 6 karena sitrat hanya mengalami isoberisasi. Terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau disebut dengan dehidrasi dan penambahan molekul air atau disebut dengan hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim aconi. Pada tahap ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini ada elektron yang dilepaskan, diterima oleh NAD+, sehingga akan diubah menjadi NADH. Pada tahap ini terjadi dekarboksilasi atau pengurangan atom karbon, dan 1 karbon ini akan diubah menjadi karbon dioksida yang akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Tahap keempat, alfa ketoglutarat diubah menjadi subsinil CoA yang memiliki 4 atom karbon. Berarti dalam proses ini terjadi dekarboksilasi. Pada tahap ini akan terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi subsinil CoA, yang artinya penambahan koenzim A, sehingga enzim ini akan berkaitan dengan subsinil sehingga jadilah subsinil CoA. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap kelima, subsinil CoA yang memiliki 4 atom akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak akan ada pengurangan karbon, tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahapan CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula.
Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD, membentuk FHDH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau proses yang dikenal sebagai dehidrasi. Tahap ke-8, malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim berperan adalah malat dehidrogenase. 1 kali siklus menghasilkan 3 NADH ditambah 1 FADH 2 kali ditambah 1 ATP karena di dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA. Hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron untuk membentuk air dan ATP, serta melepaskan sejumlah energi dalam bentuk panas. Pada respirasi aerob, NADH dan FADH2 yang terbentuk dari proses glikolisis dan siklus asam sitrat akan mengalami proses lanjutan, yaitu transport elektron dan fosfolirasi oksidatif. Transfer elektron ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Transfer elektron diawali dengan masuknya 6 dari 8 elektron yang diproduksi siklus asam sitrat ke rantai transfer elektron. Elektron dari NADH dan FADH2 akan menyumbangkannya ke oksigen sehingga terbentuk molekul air. Pada akhirnya, proses transfer elektron ini akan menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air atau H2O. Maka, transfer elektron merupakan salah satu proses dalam respirasi aerob, yaitu serangkaian peristiwa pemindahan elektron untuk membentuk air dan ATP serta melepaskan sejumlah energi dalam bentuk panas.